Ya, terima kasih pemirsa MTA TV, Anda masih setia bersama kami di Bincang Bisnis Wirausaha dan kita masih bersama dengan Bapak Ahmad Tarwianto yang memiliki usaha toko emas atau kalau pernah dengar entong emas. Nah, ini Pak Yanto ini yang punya. Nah, silahkan nanti kalau Anda ingin bergabung bersama kami bisa melalui line phone di 0271 679 3000 atau juga bisa melalui line SMS kami 08122 515 1000. Baik Pak Yanto, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita kan sudah mengupas terkait dengan usaha-usaha, kemudian termasuk harga, modalnya. Nah, sekarang ini kalau secara operasional, ini tokonya, toko entong emas ini bukanya jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kalau di kita itu setengah tujuh nanti sampai jam 3. Karena kita kan lokasinya di pasar, jadi kalau kita tidak buka pagi, jadi ya ketinggalan karena mereka adalah orang-orang yang memang dari desa, jadi kita harus lebih awal buka begitu. Baik, kita tahan dulu, kita terima di line phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Puji di Karanganyar. Iya, silakan dengan Pak Yanto. Bisnis perhiasan memang dari segi bisnis menarik ya, saya perhatikan tadi. Cuman bagaimana untuk menangani tentang keamanannya? Nah, mungkin bisa berbagi informasi bagi kita-kita yang ingin memulai bisnis seperti itu. Demikian, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji di Karanganyar. Monggo Pak Yanto. Iya, untuk keamanan ya alhamdulillah untuk di wilayah toko kami alhamdulillah kondusif. Tapi untuk lebih safe atau lebih aman memang dari pihak kepolisian, terutama kepolisian yang ada di wilayah kami itu memang selalu menghimbau kepada kami untuk memberi pengamanan khusus supaya toko yang kita miliki itu ada tralis, kemudian ada CCTV, dan kemudian juga ada sirine. Jadi kita cuman antisipasi kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi alhamdulillah koordinasi kita dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya ini selama ini alhamdulillah baik. Jadi kita belum pernah lah terjadi sesuatu hal yang begitu membahayakan atau membuat kita takut untuk memulai usaha yang kita geluti itu. Jadi insya Allah lah ketika itu kita koordinasikan dengan baik, kita jalankan dengan baik, kita bisa katakanlah bersinggungan dengan orang-orang dengan baik, itu insya Allah itu dengan sendirinya itu bisa menjadi tambahan keamanan buat usaha yang kita miliki. Begitu Bapak. Ya, baik. Artinya ini berarti dari segi keamanannya ada dua sisi ya. Yang pertama mungkin secara yang bisa terlihat langsung pakai CCTV, pakai yang ditralis dan lain sebagainya tadi. Tetapi di lain pihak menjalin hubungan yang harmonis itu juga menjadi kunci untuk bisa sukses ya di usaha tertentu memang, ya, keamanannya. Memang harus karena di toko perhiasan ini memang semacam ada kesepakatan tidak tertulis ya. Jadi kalau hari Jumat, itu khusus hari Jumat itu kita memang sepakat tutup. Dalam artian tutup ketika ada saudara-saudara kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karena di situ otomatis jalan menjadi sepi kan. Jadi memang kita usahakan supaya lebih aman, lebih enak kita untuk beribadah. Memang saya sarankan di tempat saya dan tempat saudara-saudara kita yang lain itu kita himbau, bahkan dari pihak kepolisian sendiri pun memberi himbauan kepada kita. Karena selalu koordinasi, kalau Jumat mohon ditutup sebentar untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat dan juga untuk mengantisipasi lah. Karena data itu tiap kejadian yang pernah terjadi itu seringnya di hari Jumat. Oh begitu ya. Dan di dekat-dekat dengan waktu Jumatan? Ya memang di jam-jam itu, karena kan memang seringnya karyawannya kan paling putri-putri kan begitu. Jadi yang laki-lakinya kan banyak yang ke masjid, jadi disitulah ada sisi kelemahan, kurang waspada. Jadi memang alhamdulillah
sejak beberapa tahun yang lalu tiap hari Jumat kita usahakan untuk ketika ada kewajiban untuk sholat Jumat kita tutup. Begitu. Oh iya, ya baik. Kemudian ini masih terkait dengan keamanan. Kalau dari segi kepolisian di sana, apakah pernah Pak ketika kejadian pencurian di sana kemudian sampai dibawa ke kepolisian begitu? Kalau di kita belum, tapi ada di beberapa toko sekitar kita. Ketika mungkin pas rame ya, hari-hari Lebaran gitu, malah sebenarnya sepele yang kehilangan cuman paling rokok berapa bungkus, terus kadang-kadang baju atau kain itu. Jadi memang alhamdulillah bisa tertangani dengan baik. Artinya tidak ada penanganan, tidak, tapi tertangani dengan baik oleh pihak-pihak terkait yang memang punya tanggung jawab yang besar mengenai keamanan di lingkungannya begitu. Jadi alhamdulillah kalau di pasar kita Batu Jamur mau Jambangan itu tidak begitu mencolok hal-hal yang demikian. Oh iya, begitu. baik. Kemudian jumlah karyawannya berapa Pak sekarang? Alhamdulillah sampai saat ini di 2 toko itu kita ada 5 ya di 2 toko emas. Nah ini kabarnya Pak Yanto juga ada membuka usaha toko besi begitu. Nah kalau yang toko besinya gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau toko besi itu kita memulai usaha itu karena kesulitan saya ketika saya ingin mendapatkan sesuatu barang yang katakanlah yang kita inginkan. Artinya ketika kita bangun rumah dan rumah kita perlu pagar kan begitu. Kenapa saya harus jauh-jauh harus datang ke Solo, harus datang ke Sragen atau Karanganyar kan begitu. Nah peluang bisnis ini yang saya lirik begitu. Kenapa tidak ada yang ambil ini? Padahal di situ banyak bengkel-bengkel kan begitu. Karena saya tidak punya basic bengkel atau basic di toko besi, cuman saya punya naluri bisnis saja. Nah kebetulan ada saudara yang waktu itu dalam tanda kutip nganggur waktu itu, menganggur karena baru sakit. Omong-omong supaya adalah usaha yang buka toko besi di daerah sini. Kalau memang toko besi bangunan itu sudah banyak, tapi kalau besi khusus yang tralis, yang pipa, terus hulu itu di sana alhamdulillah baru saya begitu. Jadi alhamdulillah itu yang saya ambil, dan ini kan baru 1 tahun berjalan lah. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan untuk usaha kita itu. Baik. Kalau yang toko besinya di mana, Pak? Kalau toko besinya ya sekitar Batu Jamus itu. Cuman kita ke arah Grompol itu ke arah Grompol. Di desa Jamus itu. Oh iya, baik. Baik. Kemudian Pak, ini kan ketika misalnya Pak Yanto beraktivitas keluar begitu, artinya tidak berada di sana. Apakah ada manajer tertentu atau gimana gitu? Ya manajemen yang saya terapkan ini alhamdulillah pengelola-pengelola itu kebanyakan dari saudara kita sendiri. Artinya kita memanfaatkan potensi dari keluarga, supaya kita lebih safe ya, lebih aman. Jadi memang kita manfaatkan saudara-saudara kita yang memang bisa kita manfaatkan, kita optimalkan. Jadi kita ajak untuk bisa usaha-usaha bersama. Jadi selama ini saya cuman pengadaan barangnya. Jadi yang menjalankan bisnis itu, usaha itu tidak 100% saya. Saya cuman dilapori ini barang yang habis ini saya cuman yang mengadakan itu saja. Jadi untuk operasional harian-harian itu bahkan saya kadang-kadang nggak ngerti harga, begitu. Jadi secara operasional saya tidak menangani sendiri, ada saudara yang menanganinya begitu. Oh iya, baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Taufik di Semarang. Pak, maksudnya emas tua dan emas muda itu apa? Mohon dijelaskan. Yaitu di kandungannya. Di kandungannya. Misalnya kalau emas tua ya, berapa emas tua gitu? Itu lebih tinggi, artinya mereka kadar emasnya di kisaran 99,9, hampir 100%. Kenapa ada emas tua, emas muda? Karena kalau kita cuman katakanlah bikin perhiasan pakai emas murni, saya mungkin ya bisa, tapi nggak sebagus emas muda. Artinya mereka lebih mudah dibentuk kan begitu. Jadi
itulah cuman hanya untuk kandungan karatnya saja. Oh Begitu gitu. ya. Baik. Kemudian kalau dari segi kelebihan atau yang lebih bagusnya, ini kandungannya lebih banyak yang mana, Pak? Ya otomatis ketika kandungan emasnya lebih Tua, banyak ya? itu lebih awet dipakai, artinya tidak mudah pudar. Jadi mereka tetap awet di warna emasnya kan begitu. Kalau model saya pikir sama lah ya, sama. Cuman di ketahanan di warnanya aja. Begitu. Ya, baik. Kemudian ini ada pertanyaan juga masuk, Pak Yanto, mohon tips bagaimana menggunakan emas sebagai aset atau investasi begitu. Ya, kalau investasi memang saya sarankan itu bentuk lantakan ya. Artinya kan kita sudah banyak lah, baik itu di Pengadian maupun di Antam sendiri atau di toko besar itu sudah produksi emas-emas yang modelnya lantaan atau itu di kisaran 5 gram, 10 gram itu malah memang kita lebih aman daripada kita bentuk perhiasan. Karena kalau bentuk perhiasan kan kita masih terkena nanti potongan ya. Tapi kalau di emas yang model itu, di emas lantakan atau batangan itu, yang 20, 50 atau berapapun lah, kita kan memang sudah disediakan itu di toko-toko besar itu kita lebih safe itu. Cuman kita harus juga ngikuti harga harian gitu. Jadi ketika kita tahu harga harian, kita juga bisa kapan untuk lepas emas itu, kapan harus kita beli begitu. Kalau dari segi harga fluktuatifnya lebih berfluktuatif yang kalau emas batangan atau yang sudah bentuk perhiasan, Pak? Sama sih, tapi untuk cepat berkembangnya itu yang di mas lantakan itu. Yang mas lantakan yang model koin, model kotak-kotak gitu. Itu lebih ini. Ya, cuman susahnya kita harus ikuti harga per hari kan begitu. Jadi ketika kita tahu, harga ini pas turun, kita coba beli. Terus ketika nanti harga cenderung naik ya kita juga harus ya itu namanya juga sama-sama usaha, dimanapun usaha yang kita lakukan tidak luput dari yang namanya untung dan rugi kan gitu. Tinggal bagaimana kita jeli dalam mengelola usaha itu, cuman itu saja. Ya, baik. Kemudian masih terkait dengan investasi ini, kalau kelebihan dan kekurangannya dibandingkan investasi bentuk uang, ini masih dari pertanyaan di line SMS 081225151000, ini gimana Pak, kelebihan dan kekurangannya dibandingkan investasi uang? Kalau secara ekonomis ya, secara ekonomi itu lebih aman memang kita bisnis emas ya, lebih aman dalam artian kita tidak akan terkena yang namanya nggak gampang rugi lah. Artinya begini, model apapun ekonomi ini, artinya terjadi inflasi apapun itu emas selalu bisa ngikuti. Emas selalu bisa ngikuti karena emas ini kan sudah hitungannya pengakuan dunia kan begitu. Ketika dolar harganya sudah tidak bisa emas masih tetap itu, masih bisa mengikuti. Ketika minyak mentah dunia juga harganya sudah nggak bisa emas masih bisa. Artinya ketika kita usaha emas itu tidak akan mungkin terimbas oleh situasi ekonomi yang ada. Cuman begitu aja. Iya, baik, demikian ya untuk pertanyaan di line SMS. Pak Yanto, tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung waktu. Nah, sebelum kita akhiri untuk perbincangan pagi hari ini, mungkin ada yang ingin ditekankan kepada para pemirsa, monggo silakan Pak. Ya, seperti awal saya sampaikan tadi, apapun usaha kita yang ingin kita lakukan, ibaratkanlah itu kita baru menanam pohon ya. Jadi kita harus usaha dulu supaya pohon kita itu tetap hidup. Jangan pernah kita berpikir pohon itu cepat berbuah dan menghasilkan. Tapi usahakan pohon itu hidup dulu bagaimana. Nah, ketika kita tahu pohon itu hidup dan subur, insya Allah dengan sendirinya pohon itu akan memberi manfaat lebih bagi kita. Itu intinya. Secara sederhana saya punya prinsip semacam itu. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Yanto. Mudah-mudahan sukses terus ini untuk usahanya dan juga kedepannya nanti. Mudah-mudahan kita juga bisa dipertemukan di lain kesempatan. Insya Allah. Selamat melanjutkan aktivitas lagi Pak Yanto. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang bisnis kita, wirausaha bersama dengan Bapak Ahmad Tarwianto yang membuka usaha entong mas dan juga toko besi. Dan mudah-mudahan Anda mendapatkan inspirasi dari apa yang kami sajikan di pagi hari ini. Nantikan kembali program wirausaha setiap hari Senin pukul 9 hingga 10. Dan saya Mimi Salimah yang bertugas beserta kerabat kerja mohon pamit. Terima kasih bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.